sekarang gue mau ngebahas masalah IP, IPK, SKS, dan mata kuliah apa aja yang bakal dipelajarin sama anak-anak TPB. Di sini gue udah ada screenshot dari akun Six yang isinya mata kuliah apa aja. Dan sebelum gue ngebahas IP, IPK, dan cara menghitungnya, gue mau ngejelasin dulu nih per mata kuliahnya ngapain aja. Oke, di sini gue udah ada slide yang gue bikin. Jadi di sini gue pertama ngebahas matematika dasar. Ini adalah basic banget. Matematika dasar di ITB, TPB itu terbagi jadi tiga jenis. Ada matematika 1A, matematika 1B, dan matematika bisnis. Matematika 1A, matematika 2A, pokoknya ada tipe A ini dikhususkan untuk anak-anak dari ST, FTMD, SAPPK, SITHR, FTTM, FITB, FTI, dan FTSL. Apa tanda dari 1 dan 2 ini? 1A itu artinya di semester 1 dan matematika 2A berarti di semester 2, masing-masing 4 SKS kan? Nah, di 4 yang tipe A ini ada terdiri dari tutorial dan kelas biasa. Jadi pengalamanku gini, aku kan mengambil yang A ini dengan aku anak FITB gitu kan. Jadi 4 SKS ini tuh dibagi misalnya gini, hari Selasa itu di 2 SKS, di hari Rabu itu 1 SKS, dan Kamis itu 1 SKS dipakai untuk tutorial. 1 SKS itu durasinya sekitar 45 menit. Jadi untuk di hari Selasa itu 1,5 jam, di hari Rabu itu 45 menit, dan hari Kamis itu hari tutorial tuh 45 menit juga. Tutorial tuh ngapain aja, itu gimana dosen, ada yang pakai buat ujian kuis, ada yang buat ngasih materi tambahan, misalnya kayak ya tutorial gitu, kayak les lagi. Ada juga yang ngasih kayak tugas dan akhirnya ngebahas tugas, itu gimana dosennya. Dan matematika, gue sekarang mau ngebahas matematika 1B dan 2B itu masing-masing 3 SKS untuk fakultas SITHS dan SF. Bedanya apa antara A dan B? Itu lebih ke beda SKS-nya, ke jumlah SKS-nya, dan materi yang didalaminya. Oh ya, juga aku pernah dengar kalau misalnya matematika 1B itu lebih ke dunia perhayatian, karena kan untuk SF dan SITHS gitu. Terus yang terakhir adalah matematika bisnis. Matematika bisnis itu anak SBM aja. Dan aku juga pernah dengar rumor dari teman-temanku yang anak SBM, kalau matematika bisnis itu jadi sedikit musuh alami mungkin bisa dibilangnya, karena beberapa anak SBM kan dari jurusan IPS ya waktu zaman SMA, jadi mereka nggak belajar kayak integrals, limit, turunan secara detail, dan di sini keluarlah yang kayak gitu secara detail. Next, aku mau membahas silabus. Nah, silabus itu apa? Silabus itu materi yang bakal dipelajari di matematika itu, kayak misalnya matematika semester 1 dia belajar apa aja. Nah, ini sebenarnya aku pengen banget bisa nunjukin silabus atau materi-materi apa aja yang bakalan ditunjuk, yang bakalan ada di matematika dasar, tapi aku nggak dapat informasi dan nggak dapat datanya lagi. Bahkan yang tahun aku nggak tahu kemana nyimpen kertasnya. Tapi nanti kalau misalnya aku simpan, kalau misalnya aku dapat itu kan datanya dan fotonya ataupun informasi lagi, aku bakalan tulis di kolom deskripsi linknya atau gimana nya biar kalian bisa baca sendiri. Oke, next ada buku pegangan. Buku pegangan matematika dasar ini untuk yang A dan B mungkin itu pakai buku kalkulus yang edisi Persol dan edisi ke-9. Fun fact adalah buku ini tuh kita harus rebutan waktu zaman offline di perpustakaan karena stoknya dikit. Jadi kita harus duluan, siapa cepat dia dapat. Ya, itu kita harus pinjam ke perpustakaan. Next, kita ini yang paling penting nih, cara menghitung nilai. Di matematika dasar itu ada bobot-bobot. Semua mata kuliah itu ada bobot-bobotnya. Untuk matematika dasar, bobot UTS itu 45%, bobot UAS 45%, bobot tugas PR kuis dan 10%. Apa itu maksudnya bobot? Langsung aja ke contoh ya, gini. Misal, nilai si fulan itu UTS-nya 85, UAS 60, tugas PR kuis itu 70. Maka nilai fulan itu harus dikonversi ke bobotnya masing-masing. Jadi nilai fulan itu 85 kali 45% sama dengan 38,25. Itu nilai UTS ke-1-nya sesuai dengan bobot. 60 kali 45% sama dengan 27, itu nilai TS kedua sesuai dengan bobotnya gitu kan, jadi 27. 70 kali 10% sama tugas jadi bobotnya 7. Nah, untuk total nilainya itu
ini ditambahin jadi 72,25. Nah ini adalah harganya gitu kan, maaf ini adalah nilainya. Jadi kita sesuai dengan harga yang ada di indeks ini yang bakal ada di silabus kalian. Ini bisa dipercaya kok, ini dari batas-batas yang dari website resminya TPB dan ada di buku M. Aku nggak bisa sebut merek itu karena itu sebuah merek. Jadi di sini kan udah jelas 72,25, maka dia ada di indeks mana nih? Indeks B di sini. Nah, apa pengaruhnya indeks nanti aku bakal ceritain. Apa bedanya A B B B C C D E itu kan, itu nanti aku jelasin. Nah, jika misalnya si fulan ini dapat nilai yang kurang bagus atau akhirnya itu dia dapat nilai indeks D atau E yang artinya nilainya di bawah 0, dia wajib ikut ujian perbaikan. Nah, ujian perbaikannya itu gimana cara ngitungnya? Maksudnya nilai setelah ujian perbaikan itu gimana cara ngitungnya? Itu adalah nilai akhir sementara yang tadi ditambah nilai ujian perbaikan dibagi 2 dan seenggaknya itu hasilnya 50. Contohnya gini. Misalnya si fulan tadi UTS-nya 20, UAS 30, PR tugas kuis 10. Berarti kan dia setelah dibobotin cuma dapat 9, 13,5, 1 dan nilainya itu 23,5. Ini jauh banget dari 50. Jadi dia dapat indeks E. Maka fulan wajib ikut UP dengan perhitungan seperti ini. Jadi dia nilainya 23,5 nih, nilai sementara dari total ini ditambah ujian perbaikannya dibagi 2 setidaknya 50. Artinya setidaknya fulan dapat 76,5 dari ujian perbaikannya. Untuk ujian perbaikan apakah recommended? Itu sangat tidak recommended. Kenapa? Karena itu sangat berat. Jadi kita harus misalnya siapin materi dari semester 1 awal sampai semester 1 akhir. Benar-benar kita ujiannya di situ. Itu banyak banget, sekitar 13 atau 12 bab dan setiap babnya itu ada 4 sampai 5 subbab kalau nggak salah. Aku udah lupa juga sebenarnya. Dan ketika kita nilainya walaupun kita lebih besar daripada 50, misalnya kita dapat di sini nilai 80 misalnya kan. Misalnya ataupun 40 di sini kan 40 tambah 100 misalnya. Berarti 140 bagi 2 70. Harusnya kan 70 normalnya dia masuk ke indeks 70 mana nih? 70 itu harusnya ke udah masuk ke B berarti kan? Udah masuk ke B. Tapi karena dia menang karena di UP, dia tetap dapat nilai C. Itu sayang banget. Oke, kita tulis dulu nilainya si fulan itu di matematika itu dia dapat B dulu ya. Kita misalnya dulu dia dapat nilai B buat perhitungan IP dan IPK nanti. Next, aku mau ngebahas fisika dasar. Sama kayak matematika dasar, fisika dasar itu dibagi jadi 2. Ya, ada yang A, ada yang B. Yang A, apa aja yang kena? Maksudnya fakultas apa aja yang menikmati tipe A? Ada FMIPA, SITHR, FTTM, FITB, FTIST, dan FTSL. Untuk yang B itu ada SITHS, FTM, dan SAPPK. Perbedaan fisika dasar A dan B terletak pada banyaknya SKS dan tingkat kedalaman materi. Jadi yang A itu lebih sulit daripada yang B dan lebih besar juga bobotnya dan jam terbangnya gitu. Nah, buku pegangan kita buat zamanku ya, fisika dasar itu kita pakai Haliday. Nah, silabus itu sama materi yang bakal dipelajari tapi ikut durasi masing-masing. Nanti kalau misalnya aku dapat informasi ataupun seenggaknya dapat silabus yang waktu zamanku, nanti aku bakal kirim linknya di kolom deskripsi. Nah, cara menghitung nilainya ini agak unik. Kenapa? Karena kita ada praktikum, ada RBL dan lain-lain. Ini indeksnya bisa dilihat sendiri aja lah harganya gitu kan. Langsung ke contoh aja, misal nilai fulan gitu. UTS ke-1 dia 75, berarti kita harus kali dengan bobotnya jadi 22,5. UTS kedua dia 78, kalikan dengan bobotnya 23,4. Praktikum 78 kali 0,2 sama dengan 15,6. Sekarang gue mau sedikit sharing pengalaman gue zaman praktikum fisika dasar. Jadi untuk praktikum fisika dasar jelas kita harus pakai baju lab, dan kita harus pakai nemtek. Itu nemteknya wajib banget karena kita absen di situ. Ada barcode-nya di situ. Nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan gagal, nggak boleh masuk. Antara nggak boleh masuk atau kurangin nilai, aku lupa. Karena aku pun nggak pernah ketinggalan itu, karena itu benar-benar aku jaga dengan nyawaku. Jadi kita benar-benar diminta buat tugas awal kayak PR gitu. Terus kita harus kumpulin, nanti dinilai sama tugas awal namanya, nanti dinilai sama asisten. Terus setelah ITA itu dikasihin, kita ada tes awal. Tes awalnya itu sesuai dengan
praktikum hari itu setelah tes awal nanti bakalan ada, nah udah praktikum biasa. Praktikum itu kayak membuktikan teori-teori fisika kayak zaman SMA mungkin teman-teman udah ngerasain. Terus singkat cerita itu abis itu ada kayak laporan praktikum, dan itu yang uniknya di fisika, laporan praktikum kita itu nggak bisa di take away, nggak bisa dibawa ke rumah, cuma harus kerjain di tempat itu. Waktunya itu sedikit, bener-bener yang dikit banget ya waktunya. Tips aku adalah nulis secepat mungkin dan masukin data-data yang penting aja buat perhitungan gitu. Dan cutting aku ngomong kayak gini sih sebenarnya, kayak kalau misalnya bukunya ada di bagian kan ada bukunya tuh nggak bisa aku tunjukin karena ada di sana dan nggak dibagiin juga. Itu kayak ya udah, kalau bukunya dikasih langsung tulis gitu, langsung tulis nama curi start lah pokoknya udah mulai nulis. Next aku ada RBL nih. RBL tuh 80 kali 0,1 sama dengan 8. RBL tuh apa? Aku lupa sih katanya RBL itu apa, cuma RBL tuh kayak kita bikin prototype, bikin sistem atau bikin apapun yang diminta sama dosen buat ngebuktiin teorinya fisika. Waktu zamanku tuh RBL-nya waktu yang pertama semester 1 tuh kita bikin kayak sistem, misalnya ada kelereng jatuh dan sistemnya tuh bakalan berjalan akhirnya mencahin balon gitu kan. Namanya apa aku lupa, itu namanya bahasa Jepang aku juga lupa. Mungkin teman-teman sering lihat kayak ada domino terus jatuh saling tumpuk akhirnya tercipta efek domino. Untuk yang kedua aku lupa bikin apa ya, bikin pemanfaat tenaga aliran listrik menjadi aliran petir menjadi listrik gitu kan, aku pun lupa. Dan ya kan berdasarkan nilai lain-lain itu 85,1 yang terdiri dari PR, tugas, dan kuis. Nah ini kan udah dapet nih nilai-nilai dia nih, ini kita jumlahin kayak biasa, makan level 78 dengan indeks A. Ini udah bagus banget buat anak TPB dapat fisika di A. Nah jika si Fulan ini jelek nilainya gitu kan, maksudnya dia nggak dapet A apalagi aja cuma dapat D atau E, dia harus ikut ujian perbaikan. Nah ujian perbaikan di fisika itu mengganti nilai yang jelek, yang paling jeleknya gitu. Misal kasus Fulan UTS 1 bernilai 20 dan nilai ujian perbaikannya 80, maka nilai baru itu akan menggantikan nilai UTS 1 tersebut, tapi tidak akan lebih baik dari nilai C. Ya konsekuensi dari ujian perbaikan adalah walaupun kita kerja lebih keras lebih susah gitu kan, dia dapat indeks maksimal C. Makanya aku sekali lagi ngomong sangat tidak recommended ikut UP. Kalau teman-teman bisa sih di ujian 1, ujian 2 udah bagusnya aja di situ, jangan sampai UP karena itu bener-bener berat. Next sekarang gue mau ngebahas masalah kimia dasar. Kimia dasar juga sama, ada yang A ada yang B. Ini juga ada kesalahan. Kimia dasar 1A dan kimia dasar 2A masing-masing 4 SKS. Aku nggak tahu ini benar, mungkin dulu sebelum aku masuk udah masih 4 SKS, cuman waktu aku masuk itu 3 SKS. Untuk FMIPA, SITH, SF, FTM, FITB, FTI, dan FTSL. Ya aku juga kena tuh 3 SKS. Kimia dasar 1B dan kimia dasar 2B masing-masing 3 SKS untuk ST, FTM, dan SFPK. Perbedaannya apa antara A dan B? Terletak pada jumlah SKS dan kedalaman pembahasan materi dan adanya praktikum. Praktikum hanya dilaksanakan pada mata kuliah kimia dasar A, sedangkan kimia dasar B tidak dilaksanakan praktikum. Oke, sekarang gue mau storytelling juga tentang praktikum kimia dasar waktu zamanku offline. Jadi praktikumku itu offline di laboratorium di bawah teknik geofisika di FTM. Itu ngapain aja? Pertama itu di hari pertama banget itu asisten bakalan ngejelasin aturan-aturan, masalah-masalah perkimiaan gimana gitu ya. Dan minggu kedua udah mulai praktikum. Di minggu kedua itu cukup kita bikin jurnal, datang ke lab kimia, praktikum, tes akhir, terus bawa bekal data, terus bikin laporan. Nah nanti di hari ketiga itu, di pertemuan ketiga lebih tepatnya di pertemuan ketiga kita dituntut buat bikin laporan praktikum sebelumnya dan jurnal untuk praktikum hari itu. Dan itu benar-benar chaos sih menurutku karena capek. Oh ya, jurnal laporan itu nggak boleh diketik, harus tulis tangan dan itu lumayan banyak. Jadi ya semangat aja kalau misalnya kebagian offline. Aku nggak tahu kalau yang online gimana, karena aku nggak kebagian praktikum online waktu itu.
Nah, buku pegangannya itu ada Brady. Ini terkenal banget, anak ITB pasti tahu buku Brady itu apa. Ini gambarnya udah kayak gitu. Nah, perhitungan nilai kimia dasarnya aku pakai kimia dasar A karena aku menjalani yang A. Jadi di kimia dasar tuh ada yang 35% UTS 1, 35% UTS 2, 20% faktor, dan 10% lain-lain. Indeksnya itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena nilai 48 pun udah dapet C. Kita langsung ke contoh kasusnya aja. Contoh perhitungan nilai. Misal Fulan tadi dia dapat UTS 1-nya 59, UTS 2-nya 78, praktikumnya 80, lain-lainnya 90. Maka singkat cerita dia dapat nilai 70,9 sesuai dengan perhitungan botnya gitu kan. Nah, 71,9 kebetulan untuk kimia tuh waktu zamanku ada pembulatan ke atas. Jadi 71,9 dibulatkan jadi 72 mendapat indeks A. Ini yang aku mau bahas juga ujian perbaikan di kimia dasar. Ujian kimia dasar itu agak berbeda sama yang sebelumnya. Ujian perbaikan dasar kimia mengganti nilai UTS terendah. Indeks yang didapat bisa sampai BC. Oleh karena itu jika Fulan dapat nilai C maka dia bisa ikut UP. Tapi konsekuensinya jika dia dapat D setelah mengikuti UP maka nilai-nilai yang akan diakui. Jadi kalau misalnya temen-temen nih udah bagus nih dapat C, mending perhitungin apakah gua mampu buat up jadi BC atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa udah jangan ikutan UP, karena kalau misalnya ikutan UP terus jelek jadi malah jadi turun D atau E dan lebih bahaya lagi. Jadi tolong pikirin kalian mampu atau enggak buat naikin nilai kalian ini ya. Next, ini ada TTKI. Ini udah mau masuk ke mata kuliah umum. Apa yang kita pelajari ada ejaan, tata kata, tata kalimat, silogisme, dan kawan-kawan. Indeksnya seperti ini. Nanti bakalan ada tugas besar. Jadi kita bikin makalah gitu atau bikin laporan tentang apapun itu nanti ditentuin sama dosennya. Kita harus bikin survei bener-bener kayak misalnya pengaruh voucher terhadap banyaknya pelanggan ojek online misalnya seperti itu gitu kan. Nanti kita dinilai tata katanya, bahasanya gitu dinilai di situ. Untuk bukunya yang dipakai sih ini sih namanya yang Kiat Praktis Penulisan Karya Ilmiah. Ini buku harus beli dari orang ITB dan memang ITB juga menyediakan. Ini nggak ada di luar sih sebenarnya kayaknya. Jadi inilah bukunya, aku harap kelihatan di kamera. Teman-teman, maaf kalau misalnya aku kelihatan kayak kecapean karena biasanya aku udah rekaman dan udah kerekam. Akhirnya aku harus ngomong lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nah, pengenalan komputasi nih sekarang. Selanjutnya ini pengenalan komputasi. Pengenalan komputasi itu pemrograman sesuai dengan fakultas, misal Python, MATLAB, C++, dan lain-lain. Untuk FITB itu dapat Python. Zamanku ya dapat Python dan ya aku nggak ngerti apa-apa karena aku nggak punya basic bahasa pemrograman waktu zaman SMA dan kayak nggak tahu ini belajar apa kayak for i yang kayak gitu. Pokoknya dia belajar pemrograman. Ujiannya ngapain? Ujiannya suruh nulis coding kayak misalnya for in range 3000 print I love you gitu misalnya. Dan di pengenalan komputasi ini bakalan ada namanya praktikum. Praktikumnya itu waktu zaman offline tuh kita harus datang ke lab komputer dan kita di situ minta soal dan di situ kita harus nyelesain misalnya kayak soal cerita misalnya ibu memasak kentang gitu, bikin flowchartnya. Terus jika ada perlombaan maka tinggal input aja gitu, misalnya poin si A si B, input poin langsung keluar nilai, langsung siapa yang menang gitu lah. Pokoknya kita memprogram sebuah program. Aku pun nggak terlalu ngerti, cuman tips aku pelajarin dari internet banyak kok contoh-contohnya gitu. Next, olahraga ini yang sebenarnya agak tricky buat teman-teman yang fisiknya agak lemah, harus diperkuat. Waktu zaman offline kita harus lari soalnya. Lari 2,4 km 6 keliling Sabuga. Nah, untuk nilai 100 itu harus di bawah 12 menit. Aku sendiri nggak bisa di bawah 12 menit, paling cepat itu 14 menit. Udah latihan beberapa kali tetap. Oh ya, untuk olahraga itu bakalan ada yang namanya latihan mandiri. Itu wajib satu minggu itu 3 kali lari gitu kan. Jadi 3 kali apa 2 kali, aku lupa, 3 kali atau 2 kali itu harus lari pokoknya. Dan nulis waktunya gitu kan per labnya kalau nggak salah. Nanti itu dikasih kertas gitu, kartu gitu, nanti
kita tempel foto, nanti kita tulis record hari pertama kita lari berapa waktunya, nanti dikasihin lagi ke pihak pihak olahraga kalau nggak salah. Pokoknya tempat olahraganya itu nanti bakal dicap, nanti dibalikin ke kita lagi. Nanti di akhir bakalan dikembalikan ke dosen buat jadi bahan penilaian. Singkatnya gitulah. Next, ada pengantar ilmu fakultas dan pengantar rekayasa desain. Pertama aku mau bahas aku mau ngebahas pengantar ilmu fakultas. Jadi mendalami ilmu prodi yang ada di fakultas tersebut. Maksudnya gimana? Jadi nanti prodi itu fakultas itu menyediakan mata kuliah yang namanya pengantar ilmu fakultas. Ada yang kalau untuk FITB kayak pengantar ilmu teknologi bumi, jadi PITB namanya. Jadi di situ kita diajarin misalnya ilmu geologi ngapain aja, geodesi ngapain aja, oceanografi, meteorologi ngapain aja. Itu buat lebih kayak menguatkan kita tuh mau masuk kemana gitu sebenarnya niatnya. Terus nanti ada tugas akhir gitu kayak bikin video. Kalau zamanku bikin video, terus kita wawancara. Kelompokku berarti bikin wawancara ke perusahaan geothermal namanya Star Energy di Palmerah, Jakarta gitu. Itu asik banget sih sebenarnya jalan-jalan. Terus next ada pengantar rekayasa desain. Membuat karya prototipe sesuai dengan ilmu fakultas. Misal FITB membuat pendeteksi air dengan solar. Waktu itu zamanku bikin elektrolisis pakai tenaga kincir, jadi pakai angin, nanti angin yang meniupkan turbin yang menghasilkan listrik, dan listriknya mengelektrolisis air. Itulah pokoknya. Dan nggak keburu kejadian sih alatnya, nggak jadi kebikin. Kenapa? Karena keburu pandemik dan akhirnya cuma jadi modal 3D. Dan to be honest nih, aku FYI aja, PRD ini adalah mata kuliah pelarian aku. Jadi aku ngerasa santai banget kalau mau belajar PRD ini sama PITB juga, kan dosennya baik-baik. Next, bahasa Inggris. Nah yang terakhir bahasa Inggris itu ada critical reading. Cara membaca dengan efektif ini tergantung skill, esai, dan kehadiran. Jadi setiap ujian tuh kita bikin esai, cara kayak kita baca sebuah teks dan kita pakai bahasa sendiri gitu misalnya kan. Buku panduan atau buku pedoman itu pakai buku ini, Critical Reading Module. Ini juga orang ITB yang bikin. Nanti dosen yang nyuruh, kayak misalnya ketua kelas beli di gedung apa aku lupa pokoknya, terus dibagiin ke anak-anak. Dosennya baik banget kalau bahasa Inggris sebenarnya. Biasanya baik. Terus tapi agak kalau dosenku waktu itu tegas dia, kalau nggak bawa buku ini nggak boleh masuk dan harus keluar gitu, cari buku ini gitu. Tapi aku alhamdulillah nggak pernah ketinggalan buku ini. Nah setelah puas dengan mata kuliah, aku mau ngebahas masalah IP, IPK, dan SKS. Ini yang benar-benar inti dari video ini. Nah sekarang aku mau ngebahas apa itu IP, IPK, dan SKS, dan cara gimana ngitungnya. Oke, yang pertama aku mau ngebahas IP dulu. IP itu adalah indeks prestasi, dan IPK itu indeks prestasi kumulatif. Ini artinya apa? Berarti kalau misalnya indeks prestasi aja yang IP ini cuma per satu semester. Nah kalau indeks prestasi kumulatif itu per jumlah semester yang udah dijalanin. Nah, apa itu SKS? Sekarang aku mau ke SKS. SKS itu sistem kredit semester kalau nggak salah. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, nanti aku revisi lagi. Semoga ini benar. Tapi aku bakal lebih ke perspektif mahasiswa gimana ngejalaninnya gitu kan. Nah ini lebih kayak bobot matkul dan jam terbang matkul per minggu. Nah ini basicnya, dan aku sekarang mau ngebahas gimana cara ngitungnya. Oke. Nah sekarang aku mau ngebahas sebelum itu aku mau ngebahas indeks dulu. Bentar aku geser dulu. Nah indeks itu di ITB yang tadi yang
A B C D E F G itu yang A B C C D E itu apa, indeks itu kayak convert gitu lah, kayak convert aja gitu, kayak convert angka kamu menjadi huruf di di skala 1 sampai 4. Jadi kan tadi ada A, itu skornya itu 4. AB itu skornya 3,5. 3,5. B itu 3, BC itu 2,5, C itu 2, D itu 1, E itu 0. Nah ini yang jadi masalah, yang dua ini. Cuman untuk ini TPB lulus, jurusan enggak. Kalau ini jelas, ini gagal banget, gimana ini gagal. Oke, sekarang aku mau ngitung IP kayak gimana, tapi kan berbekal nilainya si Fulan, kan kita udah dapat nih, si Fulan tuh dapat B nih di mata kuliah, dia dapat B kan di mata kuliah matematika, dia dapat nilai A di fisika dasar, kimia dia A. Bentar, ini kemana sih? Maaf. Dia dapat A, di sini dia dapat A lagi, kata tulisnya dia dapat B. Tadi perhitungan tadi kita, tapi jangan nembaknya nggak apa-apa. Aku mau nunjukin gimana hitung IP aja. Ini kan udah jelas nih. Nah, untuk cara ngitung IP itu sebenarnya simple. Caranya gini. IP itu sebenarnya hasil kali SKS dikali skor. SKS dikali skor, gitu rumusnya lah. Nah, berarti kan apa? Berarti kita punya SKS-nya dia 4 nih. Matematika dia SKS yang 4, nilainya dia B, berarti B 3 kali 4 berarti 12 ya. Di matematika dasar dia dapat 12 skornya. Di fisika dasar dia dapat A, berarti 4 kali 4 berarti dia dapat 16. Kimia dasar dia dapat 3 SKS, nilainya A, berarti dia dapat 12 lagi. Ini perfect loh. TTKI dia B itu 2. Maaf, ini kok gini? Oh ya benar, B itu 3 berarti kan. Ya maaf, B itu 3. 2 kali 3, nah maaf ya teman-teman, ini udah malam dan jujur tadi tuh aku udah bikin rekaman dan akhirnya nggak kerekam, jadi aku kecapean sendiri. Tapi ya udah. Pengetahuan komputasi dia 3, BC itu 2,5 berarti 7,5. ITB itu AB itu 3,5 berarti dia dapat skor 7. Nah, IP itu jumlah skor per SKS 1 semester. Nah gini, berarti kan ini kita totalin nih, kita totalin jadi berapa ya, sebentar. Soalnya dia dapat 60,5 dibagi 18. Nah, TPB itu satu semesternya 18 SKS, berarti dia IP-nya berapa? 3,36. Nah inilah IP yang selalu banyak orang tanyain, kayak IP itu apa, cara ngitungnya gimana. Nah ini IP itu ini. Nah ini untuk IP. Nah kalau IPK gimana? IPK itu kan total tuh. IPK itu 2, misalnya IP1 ditambah IP2 ini dibagi 2. Nah ini rumusnya untuk IPK. Tadi berarti kan kita harus ngitung lagi nih nilai-nilai dia di semester 2. Nah
dia kan udah dapat nih segini nih untuk IP-nya dia, tapi ya aku belum bikin yang nilainya dulu ya. Nah untuk nilai dia dapat B, dia dapat A, dia dapat A, dia dapat olahraga, dia dapat A gitu karena dia cepat larinya. Sampai deh pengantar PRD nya dia karena dia rajin A, bahasa Inggrisnya dia A, itulah misalnya gitu kan. Sama perhitungan IP nya kayak gitu kayak tadi sebelumnya. IP itu jumlah skornya, berarti 4 kali 4 kali 4 itu 16, 12, 2 kali 3,5 7, PRD nya dia pengantar rekayasa tulisan 3 SKS berarti dia 12, bahasa Inggrisnya 2 kali 4 8. Nah ini totalnya adalah 7 nih. Nah si 67 ini dibagi sama 18 SKS tadi, hasilnya adalah 3,722. Nah inilah IP dia semester 2 berarti kan. Nah gimana cara ngitung IPK dia? Berarti cukup tambahin aja 3,36 ditambah 3,72 itu berapa? 7,08, terus kita bagi 2, 3,541. Nah inilah IPK dia. IPK dia selama mengikuti per TPB-an lah. Nanti nilai 3,54 ini bakalan muncul di sini, 3,54 gitu IPK dia. Gitu deh teman-teman yang bisa aku tunjukin. Dan ya nilai siapa nih, nilai si Fulan ini lumayan bagus ya, 3,54. Jadi dia bisa agak leluasa buat milih jurusan yang dia pengenin gitu. Dan saranku adalah kalau misalnya kalian memang benar-benar pengen suatu jurusan, IPK kalian harus benar-benar besar. Karena seleksi atau penyaringan mahasiswa TPB ke jurusan itu mirip banget atau zaman SMP ke SMA. Jadi tanding besar nilai lah, jadi yang besar itu menang gitu. Dan lihat juga buat teman-teman yang dapat IPK pas-pasan bisa lihat dulu kuotanya, dan kuotanya nanti bakal dibagiin sama Ditmawa atau dari orang-orang fakultas itu ngasih kuotanya berapa. Gitu sih yang bisa aku sampaikan. Oh ya, aku mau ngebales juga beberapa pertanyaan. TPB itu susah ya bisa dibilang, karena gak sesantai SMA. Dan tapi kalau dibandingin sama jurusan, TPB lebih mending karena udah dipaketin, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi, kita cukup pusing menjalani materinya. Terus buku itu yang direcommended ya buku-buku tadi, buku pegangan. Kalau kayak buku buku apa tuh namanya, buku-buku latihan yang dijual di luar sana lah pokoknya, itu buat dijadiin latihan aja, nggak bisa dijadiin buat pegangan gitu sih. Oke teman-teman, makasih banyak udah perhatiin dari awal, dan mohon maaf kalau ada kekurangan di video ini.